Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting yang kita cintai ini. Salawat dan beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Dr. Farida Mayar MPD dan Ibu Resti Elmasari MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Engla Ventara Varshofni dengan NIM 200224141, saya sendiri Salsabila Anisyadi dengan NIM 2002271, dan Sylvia Alia 200229193 dan Siti Aisyah dengan NIM 200227173. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Sylvia. Kepada Sylvia, kita silakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pembinaan karir. Pembinaan karir dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan dan berasal dari sudut pengawasan. Pembinaan karir yang berasal dari sudut pembaharuan adalah mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai yang lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan itu usaha untuk membuat sesuatu lebih menjadi dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah manfaat pembinaan karir. Yang pertama adalah untuk mendorong para pegawai untuk mengembangkan diri dan kemampuannya. Yang kedua adalah untuk menambah rasa kepedulian tinggi terhadap organisasi. Yang ketiga, mencegah terjadinya keresahan di kalangan pegawai yang selama ini kurang diperhatikan. Yang selanjutnya adalah mengurangi pegawai yang meninggalkan organisasi. Yang kelima adalah mengisi lowongan yang tersedia akibat ada pegawai yang mutasi atau promosi. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai dengan potensi yang bersangkutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sylvia yang telah memberikan penjelasan kepada materi selanjutnya, yaitu materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah, kita persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu model-model pembinaan karir. Yang pertama adalah model siklus hidup atau life skill model, yaitu pengembangan karir yang sifatnya pasti. Seseorang akan berpindah pekerjaannya melalui perbedaan tahap karir. Dalam model ini, organisasi sangat besar dalam menentukan karir seseorang. Yang kedua, model berbasis organisasi, yaitu model pengembangan yang menjelaskan bahwa karir seseorang akan melalui tahap-tahap karir. Tetapi di dalam model ini juga dijelaskan bahwa dalam proses pengembangan karir ada proses pembelajaran bagi karyawan untuk memiliki jalur karir yang pasti. Model yang ketiga yaitu model pola terarah, yaitu model ini karyawan dibimbing atau diarahkan untuk membuat keputusan sendiri mengenai seberapa cepat mereka menginginkan kemajuan dalam karir mereka. Slide berikutnya. Baik, poin yang B yaitu pembinaan dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan.
Kualifikasi pendidikan dan pengembangan karir juga dimaksud untuk meningkatkan produktivitas guru dalam bekerja. Seorang guru yang memiliki produktivitas kerja yang baik akan mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Produktivitas kerja adalah suatu kemampuan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan suatu produk atau hasil kerja sesuai dengan mutu yang ditetapkan dalam waktu yang telah lebih singkat dari seorang tenaga kerja. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti Aisyah yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri. Materi selanjutnya yaitu 4 kompetensi yang diharapkan agar memiliki kinerja yang baik. Menurut Mulyasa tahun 2012 halaman 68. Yang pertama yaitu pedagogik. Berkaitan dengan kemampuan mengajar seperti keterampilan menggunakan metode, strategi, dan model pembelajaran dan sebagainya menurut Sudarwan Danin tahun 2010 halaman 47. Yang kedua yaitu kepribadian, berkaitan dengan perilaku atau karakteristik yang harus dimiliki oleh pendidik agama Islam seperti cerdas, pengetahuan luas, religius, empati, dan sebagainya menurut Mulyasa tahun 2012 halaman 141. Yang ketiga yaitu sosial, berkaitan mengenai kemampuan sosial seseorang pendidik dalam berinteraksi dengan peserta didik antara guru, masyarakat sekitarnya, dan sebagainya menurut Jamil Supir Hatiningrum tahun 2014 halaman 113. Yang terakhir yaitu profesional, berkaitan dengan pengetahuan luas yang dimilikinya atau materi dan juga keilmuan atau sebagainya. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan ketika melakukan proses pembinaan, keempat kompetensi utama tersebut adalah proses pembinaan yang berbasis pendidikan nilai. Pendidikan nilai merupakan proses penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Menurut Mardian Maja dalam Mulyana tahun 2004 halaman 116 mengidentifikasikan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap anak didik agar menyadari dan menghakimi nilai-nilai serta menempatkan secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Materi selanjutnya yaitu pembinaan profesional guru. Pembinaan profesional guru ini yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Selain guru harus menguasai karakteristik anak didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, intelektual, serta guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran mendidik. Guru juga harus dibekali bagaimana melakukan proses pendidikan atau pembelajaran yang berbasis pendidikan nilai, berbagai pendekatan kognitif, pendekatan analisis nilai, dan pendekatan klasifikasi nilai. Dan yang kedua yaitu kompetensi pendidikan guru. Kompetensi pendidikan guru ini yaitu prosesnya harus berbasis pada pendidikan nilai. Sosok guru yang mampu tampil menjadi pribadi yang utuh, paripurnama, insan kamil, warga negara yang baik, dan kafah sebagaimana yang meliputi tujuan pendidikan nilai harus menjadi target dari program pembinaan profesionalisme guru melalui kompetensi dasar kepribadiannya. Yang ketiga itu kompetensi sosial. Pada kompetensi sosial ini, guru profesional harus melaksanakan tugasnya dengan berperan teguh kepada sistem nilai bangsanya serta berusaha untuk menjadi kelestarian tata nilai tersebut melalui upaya-upaya internalisasi nilai bangsanya kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Pada kompetensi ini, kompetensi inti sebagai turunan dan kompetensi profesional yang harus dimiliki seorang guru, diantaranya menguasai materi, struktur,
konsep dan pikiran keilmuan yang mendukung mata pelajaran menjadi bidang menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang menjadi bidangnya, serta mengembangkan materi pembelajaran yang menjadi bidang secara kreatif. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Engla. Pada Engla kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu C. Pembinaan Kemampuan Profesional. 1. Program pendampingan. Tugas pokok dan fungsi pengawas melalui pendampingan diharapkan pengawas pratama dan pengawas muda memperoleh keterampilan dan kemampuan melaksanakan tugas pokok kepengawasan. 2. Diskusi terprogram. Tujuan diskusi terprogram adalah meningkatkan kemampuan profesional di bidang kepengawasan agar para pengawas satuan pendidikan dapat mempertinggi kinerjanya di bidang kepengawasan. 3. Forum ilmiah. Tujuan forum ilmiah adalah meningkatkan wawasan dan kemampuan profesional pengawas satuan pendidikan, termasuk kemampuan dalam menulis karya ilmiah. 4. Monitoring dan evaluasi. Pembinaan dan pengembangan kemampuan. Tujuan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk melihat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawas satuan pendidikan atau sekolah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada sekolah yang dibinanya. 5. Partisipasi dalam kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah ini akan bermanfaat bagi pengawas dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan baru tentang pendidikan dan kepengawasan, agar mereka tidak ketinggalan dengan inovasi-inovasi pendidikan yang sedang berlangsung. 6. Studi banding. Studi banding pengawas satuan pendidikan atau sekolah ke daerah kabupaten atau kota lain yang dinilai telah maju pendidikannya akan sangat membantu menambah wawasan dan pengalaman para pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kepengawasan. 7. Rakor pengawasan. Rakor pengawas bertujuan untuk 1. Meningkatkan pemahaman pengawas satuan pendidikan mengenai berbagai kebijakan dinas pendidikan. 2. Membahas laporan hasil pengawasan tahun lalu. 3. Mengevaluasi dan menganalisis hasil kepengawasan. 4. Menyusun program pengawasan tahun yang akan datang. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Engla yang telah menjelaskan materi yang telah disampaikan. Baiklah, hanya itulah hasil diskusi pada hari ini. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.